Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wassalamualaikum rahimani wa rahmatullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan bersama dengan kitab Tarot. Melanjutkan pelajaran kita tentang naibul fa'il. Pembahasan berikutnya halaman 76. Halaman 76. Baik. Jika naibul fa'il musanna atau jamak maka fiilnya tetap mufrad. Jika naibul fa'il musanna atau jamak maka fiilnya tetap mufrad. Apa yang dimaksud dengan fiilnya tetap mufrad? Siapa yang tahu? Tuh, fiilnya tidak bersambung. Tidak bersambung dengan alif isnain. Tidak bersambung dengan waw jamaah. Tidak bersambung dengan apa? Nun niswah. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Jika naibul fa'il musanna atau jamak maka fiilnya tetap mufrad. Yang dimaksud dengan fiilnya tetap mufrad adalah fiilnya tidak bersambung dengan alif isnain, fiilnya tidak bersambung dengan waw jamaah, fiilnya tidak bersambung dengan nun niswah. Itu maksudnya. Contohnya, duribal waladani. Telah dipukul anak kecil itu. Telah dipukul dua anak kecil itu. Telah dipukul dua anak kecil itu. Perhatikan. Duriba fi'il madi mabni majhul. Al-waladani. Sebagai apa di sini? Marfu sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Tanda rafa'nya dengan apa? Alif. Kenapa? Musanna. Nah, di sini perhatikan. Naibul fa'ilnya, jika naibul fa'ilnya musanna, maka fiilnya tetap mufrad. Maksudnya di sini fiilnya tetap mufrad. Fiilnya tidak bersambung dengan waw, tidak bersambung dengan alif isnain. Fiilnya tidak bersambung dengan alif isnain ini. Ini salah ya. Duriba al-waladani. Kalau fiilnya bersambung dengan alif isnain mengikuti fa'il yang musanna, ini salah. Ini salah. Yang benar dia tetap mufrad, tidak bersambung dengan alif isnain. Duriba al-waladani. Ini baru betul. Apalagi duriba al-auladu. Telah dipukul anak-anak itu. Duriba fi'il madi mabni majhul. Al-auladu. Di sini naibul fa'il dia jamak taksir. Jamak taksir di sini dia. Fi'ilnya tetap mufrad. Maksudnya tidak bersambung dengan waw jamaah. Maka kalau dia bersambung dengan waw jamaah, duribu al-auladu, ini salah. Ini salah. Fi'ilnya bersambung dengan waw jamaah dan mengikuti naibul fa'il yang jamak, ini salah. Yang benar, ini yang benar. Walaupun
naibul fa'ilnya jamak musada, fi'ilnya tetap mufrad. Tidak bersama dengan alif isnan, mufrad tidak bersama dengan waw jamaah. Begitu juga misalnya duribat al banatu. Telah dipukul anak-anak perempuan itu. Nah, duribat ini tak taknis, wajib dikasih tak taknis fiilnya. Nah, di sini apa dia jamak banatu, jamak muannasah halim. Ya, naibul fa'il. Nah, fiilnya tetap mufrad. Tidak bersama dengan nun niswah. Salah. Durib na al banatu. Ini salah. Ini salah. Bersama dengan nun niswah ini salah. Bisa dipahami Mas Pulung? Apa yang dimaksud dengan jika naibul fa'il musanna atau jamak maka fiilnya tetap mufrad? Bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa, Ustaz. Ini sama kayak fi'il, aturan fi'il fa'il aja kan berarti? Sama. Jadi masalah berikutnya juga pembahasan berikutnya juga sama dengan pembahasan apa pada fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il dan fi'il. Fi'il mabni majhul wajib diberi taknis pada fi'il madi, fu'ilat untuk fi'il madi, dan tuf'alu untuk fi'il mudhari apabila naibul fa'ilnya adalah yang pertama isim mu'annas hakiki dan jatuh langsung sesudah fi'ilnya. Jadi apa? Pemberian taknis ada dua ya, pemberian taknis pada fi'il ini ada sifatnya wajib, ada sifatnya boleh. Ya, hukum pemberian taknis fu'ilat pada fi'il madi dan tuf'alu pada fi'il mudhari. Ini ada dua. Ada dua. Yang pertama hukumnya wajib. Wajib ini ada dua keadaan. Wajib ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, naibul fa'ilnya mu'annas hakiki. Ya, naibul fa'ilnya adalah mu'annas hakiki dan jatuh langsung sesudah fi'ilnya. Contohnya, nusirat Zainabu. Perhatikan. Nusirat Zainabu. Telah ditolong Zainab. Telah ditolong Zainab. Perhatikan di sini. Nah, di sini fi'il madi mabni majhul. Di sini tak taknis. Ya, hukumnya wajib dikasih tak taknis. Kenapa? Naibul fa'il adalah Zainabu adalah mu'annas hakiki. Apa pengertian mu'annas hakiki? Mu'annas hakiki menunjukkan manusia atau hewan. Menunjukkan manusia atau hewan. Yang kedua, jatuh langsung sudah fi'ilnya. Fi'ilnya. Artinya antara fi'il dan naibul fa'il tidak ada pemisah. Tidak ada pemisah. Sini wajib. Kalau tidak dikasih tak taknis ini salah. Atau bentuk fi'il mudhari'nya tunsaru. Sedang ditolong Zainab.
Tunsaru fi'il mudhari' mabni majhul Zainabu marfu sebagai naibul fa'il. Nah, di sini tunsaru wajib dikasih tak tanis. Karena itu tadi fa'ilnya muannas hakiki dan tidak ada pemisah antara naibul fa'il dan fi'il. Maka salah. Nusiro Zainabu. Atau untuk madinya yunsaru. Zainabu. Ini salah. Ini salah. Yang kedua, keadaan kedua yaitu fi'il wajib dikasih tak tanis. Fi'il wajib dikasih tak tanis apabila naibul fa'ilnya adalah domir mustatir untuk mu'annas. Domir mustatir tadiruhu hiya, baik dia itu kembalinya hiya itu untuk mu'annas hakiki atau mu'annas majazi, sama saja. Contohnya al-hakibatu suriqat. Ya. Al-hakibatu suriqat. Apa artinya? Al-hakibatu suriqat. Tas. Itu al-hakibatu tas itu adalah suriqat, dicuri. Al-hakibatu i'rabnya dirafa sebagai mubtada. Suriqat fi'il madi mabni majhul. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir tadiruhu hiya. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir tadiruhu hiya. Hiya kembali ke mana? Kembali ke al-hakibatu. Ya. Fi'il dan naibul fa'il jumlah fi'ilnya fi mahali rafin sebagai khobar. Nah, di sini syaratnya dikasih tak tanis fi'ilnya. Tak tanis pada fi'il ini wajib. Ini wajib kenapa? Naibul fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu hiya. Baik hiya itu dia kembali kepada mu'annas majazi atau mu'annas hakiki, sama saja. Al-hakibatu bentuk mudhari'nya al-hakibatu tusraku. Al-hakibatu tusraku sama ini bentuk mudhari'nya tusraku. Maka kalau misalnya suriko saja atau yusraku ini salah. Baik, masalah berikutnya. Fi'il mabni majhul boleh diberi tanis. Kalau tadi hukumnya wajib, sekarang hukumnya dia boleh. Hukumnya boleh. Boleh diberi tanis, boleh tidak. Ini 3 keadaan. Ya, fi'il mabni majhul boleh diberi tanis, fu'ila atau fu'ilat untuk fi'il madi, dan yuf'alu atau tuf'alu untuk fi'il mudhari' apabila naibul fa'ilnya adalah yang pertama isim mu'annas hakiki dan ada pemisah antara fa'il dan fi'ilnya. Contohnya nusira atau nusirat. Nusira atau nusirat. Nusira atau nusirat amsi. Al-maridotani. Nusira atau nusirat amsi al-maridotani. Telah ditolong kemarin 2 orang perempuan yang sakit.
Nah, perhatikan. Di sini boleh nusiro, tidak dikasih tak tanis, atau nusiro dikasih tak tanis, boleh. Kenapa? Karena ini naibul fa'il. Naibul fa'il, antara naibul fa'il dan fi'il ada pemisah, itu amsi. Yurjamu atau turjamu. Al-ana. Az-zaniyatu. Sedang dirajam sekarang wanita yang berzina itu. Nah, di sini boleh yurjamu tidak pakai tatanis atau turjamu pakai tatanis boleh. Karena ini azaniyatu fa'il, naibul fa'ilnya adalah mu'anas hakiki, tetapi ada pemisah. Zorof al-ana antara naibul fa'il dan fi'il. Yang kedua, naibul fa'ilnya adalah mu'anas majazi. Mu'anas majazi. Contohnya apa? Kutifa. Atau kutifat. Az al-wardatu. Al-wardatu. Kutifa atau kutifat al-wardatu. Kutifa artinya apa? Telah dipetik al-wardatu, bunga mawar. Nah, ini boleh. Kutifa tanpa kata tanis dan kutifat dengan kata tanis. Ya, karena ini al-wardatu naibul fa'ilnya adalah mu'anas majazi, bukan manusia, bukan hewan. Yuhfaru dari siapa? Mampir doang. Yuhfaru atau tuhfaru. Ya, yuhfaru atau tuhfaru al-ardu lidafnil janazati. Yufaru atau tufaru al-ardu lidafnil janazati. Yufaru atau tufaru artinya apa? Sedang digali. Sedang digali. Al-ardu ini tanah. Al-ardu ini bisa tanah, bisa bumi ya. Di sini dia tanah artinya. Untuk menguburkan jenazah. Nah, perhatikan. Ini fiilnya. Ini al-ardu naibul fa'il. Di sini boleh tidak dikasih tak tanis, boleh dikasih tak tanis. Kenapa? Karena al-ardu naibul fa'ilnya adalah mu'anas majazi, bukan menunjukkan manusia, bukan menunjukkan hewan. Yang ketiga itu jamak taksir. Jamak taksir. Contohnya bunya atau bunyat al-masani'u. Bunya atau bunyat. Apa artinya? Bunia atau bunyat. Telah dibangun. Telah dibangun. Al-masani'u. Apa artinya al-masani'u? Pabrik kayak di Pekalongan Mas Pulung ya, banyak pabrik di Pekalongan Mas Pulung. Di Batang, Ustaz. Di Batang ya, Mas. Baik. Di sini al-masani'u naibul fa'il. Tanda rofaknya dengan domah. Kenapa domah? Karena dia jamak taksir. Mufradnya apa Mas Pulung? Mufradnya Mas na'u. Ini mufradnya Mas na'u. Bunya atau bunyat boleh tidak dikasih tak tanis, boleh dikasih tak tanis. Ya. Boleh tidak dikasih tak tanis, boleh dikasih tak tanis. Kenapa? Karena naibul fa'ilnya adalah jamak taksir. Berikutnya
Yukromu atau tukromu. Tukromu ad-duyufu. Yukromu atau tukromu. Artinya apa? Sedang dimuliakan. Sedang dimuliakan. Sedang dimuliakan. Sedang dimuliakan. Para tamu. Para tamu. Sedang dimuliakan para tamu. Aduyufu. Di sini apa dia naibul fa'il? Tanda rofaknya dengan doma karena jamak taksir. Mufradnya apa? Ad-duyufu. Mufradnya ad-doifun. Doifun atau ad-doifu pakai alif lam. Nah, di sini boleh dikasih tak tanis, boleh tidak. Ya. Yang ketiga ini apa dia? Fi'il boleh dikasih tak tanis, boleh tidak. Jika apa? Jika naibul fa'ilnya adalah jamak taksir. Baik jamak taksir ini dia tidak berakal, seperti masoni, al-masoni itu tidak berakal, atau ad-duyufu, atau dia berakal, atau dia berakal. Sama saja. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa, Ustaz. Baik. Kita lanjut atau sampai sini? Mas Pulung? Lanjut aja, Ustaz. Lanjut ya, kira mau ngabuburit kan? Enggak ya? Hujan di sini. Hujan. Baik. Kita hapus dulu ya. Kita hapus. Sambil tanya boleh, Ustaz? Tafadhol. Kalau setahu saya kan jamak taksir itu kayak dihukumi mu'anas itu. Iya. Jamak taksir hukumnya boleh dihukumi mu'anas, boleh muzakkar. Tidak wajib ya. Boleh dihukumi mu'anas itu dia boleh sifatnya, boleh muzakkar atau boleh mu'anas. Gitu Mas Pulung? Iya, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Yang G. Ya, pembahasan terakhir di isim yang rofa. Yaitu at-tabi'u lismin marfu'in. Pengikut atau ikut i'rab isim yang dirofa. Nah, yang G. Pengikut isim yang rofa. Pengikut yang rofa. Pengikut isim yang rofa. Di sini ada 4 ya. Pertama ada na'at. Kemudian yang kedua ada atof. Kemudian yang ketiga ada taukid. Kemudian yang keempat ada badal. Ini dia. Nah, yang pertama pembahasan kita adalah tentang na'at. Ada itu na'at, pengikut dalam hal i'rab. Pengikut dalam hal i'rab yang memberi sifat pada isim yang sebelumnya. Yang disifati namanya apa? Man'ut. Yang disifati namanya apa? Man'ut. Contohnya, ja'ar rajulu. Ja'ar rajulu al-fadilu. Telah datang seorang laki-laki yang al-fadilu, yang utama. Telah datang seorang laki-laki yang utama. Ja'a fi'il madi mabni ma'lum, ar-rajulu rafa sebagai apa? Fa'il. Tanda rafa'nya dengan domah karena dia isim mufrad. Al-fadilu, ini dia pembahasan kita. I'rabnya adalah dia rafa.
apa? Sebagai naat. Tanda rofanya dengan domah karena dia adalah isim mufrad. Karena dia adalah isim mufrad. Nah, ini dia naat. Apa tadi pengertian naat? Pengikut dalam hal i'rab yang memberi sifat pada isim sebelumnya. Ikut i'rab sebelumnya. Ini rofa, ini rofa. Dan dia memberi sifat kepada isim sebelumnya. Al-fadlu ini dia memberi sifat kepada isim sebelumnya. Ini naat memberi sifat. Ini yang disifati namanya man'ut. Namanya man'ut. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un bidhammati. Ya, ar-rajulu fa'il marfu' dengan dhammah karena di isim mufrad. Al-fadlu na'tun marfu'un bidhammati. Na'at marfu' dengan dhammah. Baik. Berikutnya, alal maktabi kitabun jayyidun. Kitabun jayyidun. Apa artinya? Apa artinya Mas Pulung? Alal maktabi kitabun jayyidun. Di atas meja itu terdapat sebuah kitab yang bagus, sebuah kitab yang jayyid yang bagus. Baik. Alal maktabi jar majrur namanya apa? Syibul jumlah fi mahali rafin sebagai khobar. Fi mahali rafin sebagai khobar. Namanya apa? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Kitabun sebagai apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Ya, rafa. Rafa. Nah, ini dia jayyidun. I'rabnya apa dia? Jayyidun. Rafa sebagai apa? Naat. Nah, ini dia apa? Ikut isim sebelumnya dalam hal i'rab. Ini rafa, ini juga rafa. Yang mana ini dia memberi sifat kepada isim sebelumnya. Ya, ini naat, ini man'ut yang disifati namanya man'ut. Taib al-maktabi khabarun fi mahali raf'in kitabun muqtada'un marfu'un bi dhammati. Ya, marfu' dengan dhammah karena dia isim mufrad. Sebagai man'ut. Jaidun na'tun marfu'un bi dhammati. Na'am, jaidun na'at marfu' dengan dhammah. Baik, berikutnya. Anak tuh ada dua macam ya. Na'at ada dua macam, yaitu na'tun hakikiyun dan na'tun sababiyun. Na'at hakiki dan na'at sababi. Yang A, na'tun hakikiyun. Ya, na'at ada dua. Na'at hakiki. Ya, dan na'at sababi. Pembahasan kita adalah na'at hakiki terlebih dahulu, ya. Na'at hakiki. Apa itu na'at hakiki? Memberi sifat isim yang diikuti. Memberi, ini dia. Ini memberi sifat kepada isim yang diikuti. Memberi sifat kepada isim yang diikuti. Memberi sifat kepada isim sebelumnya. Ini memberi sifat kepada isim sebelumnya. Ini dia memberi sifat kepada isim sebelumnya. Bisa dijadikan SG, Baik. Berikutnya, seperti contoh di atas tadi. Ini namanya apa? Ini dan ini na'at hakiki. Kemudian na'at hakiki harus sesuai dengan man'utnya. Ini na'at hakiki. Ini na'at hakiki. Harus sesuai dengan man'utnya. Ini man'ut. Ini man'ut. Dalam tiga hal. Yang pertama dalam hal apa? Adat bilangan, mufrad, musanna atau jamak. Berarti kalau man'utnya mufrad, di sini mufrad. Kalau di sini musanna, di sini jamak. Di sini apa? Musanna, di sini musanna. Kemudian dalam hal nau, jenis, muzakkar atau muannas. Kalau man'utnya muzakkar, naatnya
Muzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, di sini juga naknya juga mu'annas. Kemudian dari segi ta'yin, kejelasan nakirah atau ma'rifat. Kalau man'utnya ma'rifat, naknya juga ma'rifat. Kalau man'utnya nakirah, naknya juga nakirah, begitu. Nah, sekarang kita ambil contoh. Di sini ada contoh yang benar, ada contoh yang salah. Di sini ada contoh yang benar, ada contoh yang salah. Ja'a rajulun fadilun. Rajulun fadilun. Telah datang seorang laki-laki yang utama. Nah, di sini fa'il, di sini apa? Na'at. Ini man'ut. Ini na'at. Na'at hakiki. Di sini apa sesuai dia? Yang pertama dalam hal apa? Dalam hal adat bilangan. Di sini mufrad, di sini juga mufrad. Nau, jenis, ini laki-laki muzakkar, ini juga muzakkar. Kejelasan ta'yin, ini dia nakirah, ini juga nakirah. Benar. Ja'a rajulu al-fadilu. Al-fadilu. Ini juga benar. Benar. Pertama, si bilangan mufrad. Nau, jenis. Ya, muzakkar. Ta'yin, kejelasan. Ma'rifat, betul. Ja'at imra'atun fadilatun. Imra'atun fadilatun. Telah datang seorang perempuan yang utama. Nah, di sini betul. Di sini apa? Man'ut. Ini na'at. Segi bilangan, mufrad. Nau, jenis, mu'annas. Ta'yin, kejelasan, nakirah, betul. Berikutnya, ja'a rajulani fadilani. Ini betul. Ini dia betul. Pertama, lihat dari sisi bilangan, musanna, ini juga musanna. Nau, jenis, muzakkar. Ta'yin, nakirah. Ja'a rajulani fadilani. Ja'a rajulani al-fadilani. Ya, sama juga. Betul. Ya, di sisi bilangan musanna. Muzakkar. Ma'rifat, betul. Berikutnya, ja'atil mar'atani al-fadilatani. Al-mar'atani al-fadilatani. Telah datang dua orang perempuan yang keduanya utama. Ini juga betul. Di sini musanna. Kemudian apa lagi? Jenisnya mu'annas. Ma'rifat dengan alif lam. Sama. Ja'a rijalun fudola'u. Betul. Ja'a rijalun fudola'u. Ya, telah datang para laki-laki yang utama. Ini betul. Ya. Jamak, ini jamak. Sama-sama jamak taksir. Kemudian muzakkar. Nakirah, betul. Ja'a rijalu al-fudola'u. Ar-rijalu al-fudola'u. Ini juga betul. Ya, jamak. Kemudian muzakkar, sama. Ma'rifat, betul. Terakhir contoh yang salah.
Ja'at Ja'at nisaun kemudian fadilun. Ini salah. Sekarang kita koreksi. Di mana letak salahnya? Baik. Yang pertama, kita lihat dulu dari sisi bilangan. Sisi bilangan. Ya, dari sisi bilangan. Sama atau tidak? Nisaun mufrad atau jamak atau musanna? Ini jamak. Sedangkan apa sini? Fadilun jamak atau mufrad? Mufrad. Ini pun tidak sama. Tidak sama. Dalam hal apa lagi? Kemudian dari nau jenis. Jenis. Di sini nisaun muzakkar atau muannas? Muannas. Fadilun. Ya, fadilun di sini. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Salah. Dalam hal ta'in kejelasan, ma'rifat atau nakirah? Kejelasan. Ini nakirah. Di sini nakirah. Sama dia. Berarti di sini ada dua yang sah, ada dua yang tidak sama. Di sisi bilangan tidak sama. Yang satu jamak, yang satu mufrad. Jenis juga tidak sama. Yang satu mu'annas, yang satu muzakkar. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Sama ya Pak Afta, Akhdoli sama Mas Kulung, insyaallah bisa dipahami ya. Insyaallah Ustaz. Baik, kalau begitu, kalau paham, insyaallah kita lanjutkan besok hari ya. Hari Kamis insyaallah bisa kita lanjut di jam yang sama, habis asar di sini kira-kira jam 4 lewat lah, jam 4 lewat 5 atau 10. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.